Dalam video kali ini saya mau menjelaskan terkait cara memilih lawyer, memilih pengacara, memilih advokat supaya ketika Anda punya persoalan hukum yang butuh pendampingan pada saat di kepolisian atau lagi mau menggugat orang karena uang Anda dibawa lari teman atau relasi pekerjaan, maka tentu pada soal-soal seperti ini Anda butuh pendampingan seorang pengacara atau seorang advokat atau seorang lawyer. Nah, lawyer itu memilih lawyer tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Oh, orang ini pasti baik, orang ini berkualitas, oh, lawyer ini punya integritas. Belum tentu. Jadi terkadang banyak orang yang ketika bertemu lawyer itu menjanjikan bla bla bla, padahal belum tentu dia lawyer yang baik, lawyer yang punya integritas. Ada beberapa tips supaya kita tidak salah pilih di dalam memilih lawyer. Yang pertama, ada perbedaan, ada pengacara hitam, ada pengacara putih. Lawyer hitam, lawyer putih, advokat hitam, advokat putih. Nah, advokat putih digambarkan orang yang bekerja dia punya integritas, yang ketika dia menjalankan profesinya, dia lebih melihat apa yang ada di dalam buku, apa yang ada di dalam undang-undang, textbook dia. Kalau boleh, boleh, tidak boleh, tidak boleh. Dari ini dia tidak menghalalkan segala cara. Berbeda dengan lawyer hitam yang digambarkan orang yang ketika dia bekerja yang penting menang, yang penting klien puas, yang penting hakim bisa disuap, polisi bisa disuap, jaksa bisa disuap. Nah, lawyer hitam ini teman-teman harus bisa paham, jangan mudah percaya terhadap janji-janji apa yang disampaikan oleh lawyer itu. Misalnya begini, ketika dia ketemu dengan klien, maka dia ngomong bla bla bla, kalau pakai saya perkara ini mudah, perkara ini gampang, saya bisa memenangkan bla. Nah, ketika Anda bertemu dengan lawyer yang seperti ini, harus hati-hati, jangan mudah percaya. Sebab apa? Lawyer bukan segalanya. Tidak ada jaminan perkara ini ditangani lawyer A, ditangani lawyer B, pasti menang. Tidak ada jaminan. Ketika ada lawyer yang menjamin seperti itu omong kosong, itu bullshit, tidak mungkin bisa terrealisasikan. Ada banyak faktor orang bisa menang di dalam menangani perkara, orang bisa kalah. Tergantung dari kualitas lawyer, tergantung dari perkara yang ditangani. Ketika memang perkara itu jelas-jelas salah, tidak punya peluang untuk menang, tentu kalau mau menang 99% akan mengalami kesulitan. Tetapi bagi lawyer hitam tidak ada yang sulit. Perkara sejelek apapun, serumit apapun, kalau dibilang tidak mungkin menang, akan bisa menang. Pertama, dia akan menjanjikan, meyakinkan kepada calon kliennya itu dengan berbagai cara. Bahwa polisi ini saya punya banyak kenalan. Saya kenal Kapolres, kenal Kapolda. Kalau dalam hukum perdata, saya kenal dengan ketua pengadilan. Hakim-hakim semua hormat sama saya sebab saya kasih ini, kasih nah. Biasanya lawyer hitam akan menjanjikan seperti itu kepada calon klien. Nah, kategori ini Anda harus hati-hati. Jangan memilih, jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Biasanya ketika janji manis itu Anda sudah kena, sudah tanda tangan kuasa, sudah membayar misalnya down payment terhadap fee lawyer, bisa jadi perkara itu memang dijalankan. Tapi ada beberapa kasus pengacara hitam ini pengacara yang tipikalnya nakal. Uang diterima, pekerjaan tidak dilakukan, tidak dikerjakan. Tiba-tiba bulet ke sana kemari dicari susah. Yang awalnya dulu mudah ditelepon, sekarang akhirnya susah ditelepon. Nah, ini adalah ciri-ciri pengacara hitam.
Atau pengacara hitam akan menjanjikan lagi, memberikan peluang ini bisa menang kalau kita melakukan lobby. Perkara ini bisa menang kalau kita menyuap polisi. Perkara ini menang kalau kita menyuap jaksa, menyuap hakim. Tanpa menyuap ini tidak bisa, soalnya begini bla bla bla. Nah, ketika itu bicara soal suap menyuap, maka nanti akan begini lagi teman-teman. Ketika uang itu sudah diberikan, apa jaminan uang itu betul-betul dikasihkan kepada polisinya, atau ke jaksanya, atau ke hakim? Kalaupun dikasihkan, apa jaminannya kalau itu dikasihkan 100%? Jangan-jangan dipotong. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan sering muncul menjadi kegelisahan bagi calon klien atau klien terhadap pengacara hitam yang suka memberikan janji-janji manis kepada klien. Secara etika, semua lawyer, semua pengacara tidak boleh menjanjikan kemenangan kepada klien. Itu etika. Dan ini bisa dilaporkan ke Dewan Kehormatan ketika Anda pernah ditipu, pernah dirayu dengan janji-janji manis yang akhirnya tidak terrealisir. Jadi harus dibedakan, ada pengacara hitam, ada pengacara putih. Pengacara putih yang selalu digambarkan orang ini bekerja apa adanya. Dia mengandalkan saya punya integritas, saya sudah banyak menangani kasus A, B, C, dan ini bisa menang tanpa melakukan suap menyuap, tanpa melobi siapapun, baik polisi, jaksa, maupun hakim. Nah, pengacara-pengacara yang punya integritas ini menurut saya, kalau saya boleh merekomendasi, misalnya itu ada di kota Anda, di kabupaten aja, pilih pengacara seperti itu. Yang bekerja dia secara profesional menangani perkara tanpa menjanjikan, tanpa embel A, B, C, D. Yang penting klien percaya dia sudah bekerja secara maksimal. Kalaupun kalah itu bukan menjadi tanggung jawab dari lawyer itu, dari pengacara itu. Sebab tadi saya sampaikan di awal, banyak faktor orang bisa menang, orang bisa kalah, tergantung perkaranya, tergantung lawyernya, pintar mencari celah hukum atau tidak. Yang kedua, di dalam memilih lawyer, Anda akan dihadapkan pada pilihan mau memilih pengacara senior atau memilih pengacara junior. Sebab profesi lawyer itu hampir sama dengan profesi dokter. Coba kalau Anda misalnya sakit, jarang sekali yang namanya orang sakit itu akan memilih dokter yang baru lulus, baru disumpah. Dia pasti akan mencari dokter-dokter yang punya pengalaman. Oh, dia sudah 20 tahun malang melintang di dunia kesehatan, di dunia kedokteran. Biasanya ini atau dokter seperti ini yang akan didatangi oleh orang-orang ketika membutuhkan jasa seorang dokter. Begitupun juga dengan lawyer, pengacara, atau advokat ini. Rata-rata calon klien akan mendatangi, mencari referensi lawyer-lawyer yang sudah senior, lawyer-lawyer yang dia punya jam terbangnya sudah tidak terbatas. Sudah bertahun-tahun malang melintang di dunia hukum, dunia kepolisian, maupun di dunia pengadilan. Nah, tetapi bukan berarti Anda harus percaya penuh kepada lawyer senior ini. Ketika Anda dihadapkan pada pilihan lawyer senior, biasanya tarifnya akan mahal dibanding dengan lawyer junior yang dia lulus mungkin baru 1 tahun, mungkin belum 5 tahun dia berpraktek. Karena lawyer senior wajar kalau dia tarifnya mahal, jam terbangnya sudah tinggi, berbeda dengan junior. Tetapi saya yakinkan tidak ada jaminan lawyer junior ini kualitasnya kalah dengan lawyer senior. Tergantung kembali lagi kepada lawyernya, meskipun dia baru lulus, tapi ketika dia pintar mencari celah hukum, dia pintar mencari posisi-posisi di mana kasus itu banyak kelemahannya, banyak titik-titik yang bisa diperjuangkan. Tentu menurut saya lawyer yang seperti ini, meskipun masih muda,
perlu Anda datangi minimal untuk diajak diskusi dulu. Konsultasi dulu tentang perkara Anda. Apakah perkara ini punya peluang untuk menang atau tidak? Apakah perkara yang Anda miliki ini bisa ketika itu digugat berpotensi untuk menang? Nah, baru setelah Anda ketemu lawyer senior, lawyer junior, harga tarif ini tentu menjadi rujukan Anda. Mana yang bagus, mana yang tidak terlalu mahal, Anda sanggup membayar. Ketika lawyer muda, tidak terlalu mahal, tapi dia punya integritas, intelektualnya bagus, cara menerangkannya bagus, langkah-langkah yang akan dilakukannya bagus menurut Anda, ya lebih baik menurut saya pakai jasa lawyer junior. Tetapi ketika yang senior ini harganya pun tarifnya tidak terlalu mahal, lebih menjanjikan di dalam menangani kasus, tidak salah ketika Anda memilih lawyer yang senior. Yang ketiga, tipsnya adalah Anda harus membedakan. Ada lawyer parlente, ada lawyer yang bukan bekerja ya. Dia ini cara penampilannya sederhana. Lawyer parlente digambarkan dia datang ketemu aja tidak mau di kantor, tapi sukanya di hotel bintang 5. Ngomong A, B, C, D, cerita macam-macam. Dengan penampilan mobil mewah, dengan berjas, yang jas ya, yang mahal-mahal, pakai dasi, macam-macam. Nah, disinilah Anda juga jeli. Tidak ada jaminan lawyer yang parlente ini kualitasnya lebih bagus dengan lawyer yang mungkin pakai sepeda motor. Tidak mau ketemu di hotel, mungkin cukup di kafe-kafe yang sangat sederhana karena dia belum punya kantor, tetapi ketika diajak diskusi, pada tahap konsultasi, dia bagus menjelaskan tahapan-tahapan yang dikerjakan nantinya terukur, peluangnya bagus. Menurut saya, lebih baik percaya menggunakan jasa lawyer yang sederhana dibanding lawyer yang parlente. Sebab dunia lawyer, dunia advokat itu memang bersentuhan dengan hedonisme, bersentuhan dengan hotel, bersentuhan dengan mobil mewah, tetapi itu semua tidak bersentuhan langsung dengan cara kerja, tidak bersentuhan langsung dengan IQ dari lawyer itu, tidak bersentuhan langsung dengan kualitas bekerjanya seorang advokat kan itu. Jadi lebih baik cari pengacara, cari lawyer, meskipun tidak parlente cara berpenampilan, tapi dia punya integritas, kemampuan intelektualitasnya tinggi, cukup punya pengalaman, dan mampu menjelaskan kasus ini bisa dimenangkan peluangnya sekian persen, tanpa menjanjikan pasti menang. Sekali lagi, tanpa menjanjikan pasti menang. Jadi jangan terjebak pada janji manis lawyer dengan model yang lawyer parlente. Tergantung mana yang berkualitas. Menurut saya itu yang Anda akan pilih. Yang terakhir tipsnya adalah ada lawyer itu yang banyak ngomong. Tapi ada lawyer yang irit bicara. Nah ini pilihan seperti ini jangan menjebak kepada Anda kalau Anda membutuhkan jasa seorang lawyer. Banyak yang saya temui teman-teman, mungkin saya kategorinya boleh dikata seorang lawyer yang banyak omong. Omongannya banyak A, B, C, D kan itu. Tetapi Anda harus pilih apakah memang apa yang disampaikan, apa yang dibicarakan itu punya kualitas atau tidak. Sebab tidak sedikit orang banyak omong tetapi isinya tidak ada. Atau dalam istilah itu tong kosong nyaring bunyinya. Omongannya banyak tapi tidak berkualitas. Tentu menurut saya kalau kita mau cari lawyer yang banyak omong tapi isinya berkualitas. Isinya betul-betul tentang kaidah-kaidah hukum. Bukan ngalor ngidul tetapi tidak menyentuh pada level-level bagaimana cara ini bisa menang. Di mana letak peluangnya, di mana titik kelemahannya. Tetapi
teman-teman, ada juga lawyer itu yang dia irit bicara. Saya pernah satu tim dengan seorang pengacara senior di Jakarta yang sering masuk TV, tapi kalaupun masuk TV dia tidak banyak ngomong. Omongannya selalu to the point. Nah, ketika diskusi pun tidak banyak yang disampaikan. Langsung titik-titiknya apa, yaitu yang disampaikan. Nah, orang-orang seperti ini bukan berarti dia bodoh. Orang lawyer seperti ini bukan berarti dia tidak menguasai masalah, tapi memang karakter kesehariannya dia jarang bicara. Karakternya memang irit bicara, kalau tidak penting tidak ngomong. Sekali lagi, yang penting ketika dihadapkan pada lawyer yang banyak ngomong dengan yang irit bicaranya ini Anda harus lihat karena tidak paham masalah, atau memang dia paham masalah, kalau tidak penting tidak menyampaikannya. Sekali lagi, hati-hati memilih lawyer. Anda harus punya banyak pertimbangan, tidak sekedar biayanya yang mahal, tidak sekedar pakaiannya yang perlente, tapi lebih penting adalah integritas dan cara kerjanya sudah teruji. Terima kasih.